Halo semuanya, jumpa lagi dalam video Kang Wawan. Yes, dalam video kali ini kita akan bicara tentang yang lagi heboh di grup klub Ampunya Wuling Indonesia atau akrab sapa Owners. Bagi teman-teman yang kepengen masuk Owners bisa layangkan komentar ya di bawah ini. Syaratnya utamanya adalah memiliki mobil bermerek Wuling. Ya, di sana kita bisa berbagi cerita, berbagi informasi dan lain-lain. Ya kalau nggak PPKM kita sering ngumpul-ngumpul juga sih. Sementara kalau PPKM gini kumpul-kumpulnya pakai online saja. Oke, lanjut ya. Saya mau cerita tentang beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu teman-teman di klub itu lagi membahas tentang melepas katalisator pada knalpot ya, atau yang sering disebut istilah kerennya itu catalytic converter. Nah, ini banyak pro dan kontra ya. Ada yang bilang kalau kita nyopot catalytic converter atau katalis di knalpot itu menyebabkan bensin menjadi irit. Konon kabarnya bisa 1,17 1 liter untuk 17 km kalau keluar kota. Konon kabarnya. Saya sendiri tidak merasakannya karena saya memilih untuk tidak melepas katalis atau catalytic converter ya. Dan katanya juga tarikannya menjadi lebih ringan. Saya pun juga nggak tahu karena saya juga tidak merasakannya. Saya tidak melepas catalytic converter ya. Terlepas daripada permasalahan ini irit atau tidak, ini menjadi tenaganya bertambah atau tidak, kita coba cari tahu sebenarnya apa yang terjadi ketika catalytic converter atau katalis pada knalpot mobil Wuling atau pada mobil apapun juga, karena semua mobil modern saat ini dilengkapi dengan catalytic converter. Apa sih fungsinya catalytic converter dan apa juga kerugiannya kalau kita melepas catalytic converter? Kalau keuntungannya udah jelas ya, teman-teman udah ada yang nyoba, katanya lebih irit, katanya lebih kencang, lebih bertenaga, dan itu katanya. Saya juga belum mencobanya dan secara logis pun kayaknya belum ketemu ya. Tapi kalau bagi teman-teman yang sudah mencobanya, mungkin itu sudah teman-teman rasakan sehingga bisa bercerita ya. Tolong kasih komentar aja. Nah, saya akan menyoroti dari kerugiannya apa sih kalau kita mencopot catalytic converter. Nah, saya sudah berusaha untuk browsing ya, mencari, searching apa sih sebetulnya efeknya bila catalytic converter dicopot. Kayaknya harus pause dulu karena ada suara air di atas. Oke, jadi kita mencari tahu apa sih akibatnya. Bukan manfaatnya ya, kalau manfaatnya jelas. Akibatnya berarti efek jeleknya. Oke, kita coba searching ya. Saya dapat satu situs nih di salah satu situs. Saya sebutkan aja ya, situsnya gridauto.com. Gridauto.com pernah merilis ya, hati-hati, ini efek negatif melepas catalytic converter pada mobil. Nah, sejak ditentukannya standar emisi Euro, maka catalytic converter itu menjadi alat yang wajib untuk semua mobil yang produksi tahun-tahun kekinian. Jadi tidak untuk tahun yang lama ya, mobil lama nggak pakai. Sebenarnya fungsinya untuk apa sih? Catalytic converter itu berfungsi untuk mengurangi emisi gas buang, teman-teman ya, menyaring partikel beracun seperti karbon monoksida, hidrokarbon, terus nitrogen oksida. Komponen tersebut juga, jadi di catalytic converter itu juga ada sebuah sensor yang namanya sensor O2 atau sensor oksigen yang memonitor AFR. AFR itu air fuel ratio. Jadi rasio perbandingan antara bensin dan udara saat di ruang bakar. Ya, dan itu semua dibaca oleh ECU atau Electronic Control Unit. Kalau nggak salah singkatannya ya, kalau salah silakan komentar. Jadi dia akan menghasilkan gas buang yang rendah. Di sisi lain itu sensor oksigen itu mengirimkan sinyal pada ECU yang kemudian diteruskan oleh ECU untuk
mengontrol campuran bensin dan udara ini menjadi campuran yang kaya atau campuran yang miskin. Nah, mesin mobil kok ada kaya miskin ya. Maksudnya campuran yang kaya itu bensin lebih banyak jumlahnya daripada udara secara perbandingan ya. Bukan berarti lebih banyak itu lebih banyak volumenya, tapi secara perbandingan normal itu dia lebih banyak. Kalau campuran miskin secara perbandingan normal itu dia lebih sedikit bensinnya. Nah, kalau yang terjadi dua hal ini, maka kerja mesin akhirnya tidak optimal. Ada teman yang bilang, oh katanya powernya lebih gede, lebih kuat ya. Mungkin itu mind hacking ya. Artinya kita berpikir bahwa oh mobil kita jadi lebih terasa tenaganya karena otomatis kalau catalytic converter itu dicopot, suaranya menjadi brom gitu ya. Orang kalau suaranya knalpot sudah brom gitu, kayaknya perasaan jadi lebih kenceng gitu loh. Padahal ya nggak juga sih, nggak begitu maksudnya. Artinya kalau teman-teman ingin bukti bahwa mobil Anda bertambah tenaganya, bertambah kencengnya, mestinya pakai dyno test, itu lebih fair ya. Nah, ada beberapa teman yang melepas catalytic converter dengan dibarengi dengan penyetelan ECU. Oke, kalau ini masuk akal. Artinya catalytic converter dilepas, lalu ECU-nya disetel ulang sehingga campuran bahan bakarnya menjadi pas, tidak terlalu kaya atau tidak terlalu miskin. Itu mungkin bisa menambah tenaga dari mesin mobil Anda. Namun kerugiannya adalah polusi. Nah, di beberapa negara maju ini sudah menjadi standar hukum. Artinya kalau Anda memakai mobil yang emisi gas buangnya itu tinggi, Anda bisa kena pasal dan bisa kena denda yang mahal. Ya mungkin di negara kita belum seperti itu, meskipun dulu saya ngalami juga sebelum pandemik, jadi sebelum ada PPKM, di kota Jogja ini sering kali ada razia tes emisi gas buang. Dan itu saya sangat setuju karena semakin banyaknya mobil dan motor di jalanan kota kita atau di Indonesia, itu polusinya akan semakin tinggi. Ya taruh kata kalau kita belum bisa membeli mobil listrik, karena mobil listrik masih terkendala pengisian di jalan ya paling tidak kita bersahabatlah dengan lingkungan dengan tidak menyumbangkan lebih banyak emisi gas buang. Jadi tolong teman-teman pikirkan kembali, apakah mencopot catalytic converter ada sesuatu yang bijak ataukah sesuatu yang merugikan kita semua? Ya, kalau dari segi irit bahan bakar saya nggak tahu karena saya juga nggak pakai, tapi silahkan dicoba. Ini pilihan teman-teman ya. Kalau Anda mau mencoba pun boleh ya, namun Anda menyumbangkan emisi beracun pada udara kita lebih banyak. Pilih mana? Silahkan kasih tanggapan dan komentar. Hati-hati yang nyinyir nggak saya jawab ya. Saya hanya menjawab teman-teman yang berkomentar sopan. See you on the next video. Bye.